Halo semua, apa kabarnya? Bisa harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, tidak bosan-bosannya gurumu mengingatkan untuk terus hidup sehat dan bersih, lakukan semua aktivitasmu di dalam rumah dan jangan keluar rumah. Tapi apabila ada keadaan yang urgent dan mendesak yang mengharuskan kamu untuk pergi keluar rumah, ingat sampainya kembali ke rumah langsung cuci tanganmu, mandi, dan ganti pakaian. Nah, hari ini kita akan belajar fisika bersama Miss Nidia mengenai cermin datar. Harus seperti kita ketahui pertama kali itu, apa itu cermin? Cermin adalah sesuatu yang memiliki permukaan mengkilat dan halus yang bisa merefleksikan atau memantulkan hampir semua cahaya yang mengenai kita. Nah, Miss percaya buat yang perempuan, sebelum pergi ke sekolah, pasti kalian bercermin terlebih dahulu, memastikan apakah diri kita sudah rapi atau tidak. Nah, pernah nggak terpikir bagaimana sih caranya, prosesnya, sehingga kita bisa melihat ada pantulan diri kita di dalam cermin? Nah, kalau kita bercermin di dalam ruangan yang memiliki sumber cahaya yang cukup, dan kita tahu salah satu sumber cahaya itu adalah lampu. Lampu akan memancarkan sinar yang akan mengenai kita. Lalu sinar atau cahaya tersebut akan diteruskan menuju cermin. Nah, sampai di cermin akan dipantulkan sehingga kita bisa melihat ada pantulan diri kita di dalam cermin. Nah, cermin sendiri ada 3 macam. Ini cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Tapi hari ini kita akan bahas tentang cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar atau tidak melengkung. Nah, selanjutnya yang harus kita pelajari itu sifat bayangan cermin datar. Artinya, cermin datar dapat menghasilkan bayangan yang tampak seperti apa. Yang pertama itu tegak. Maksudnya, tidak ada perubahan posisi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Contohnya gini. Ketika kita bercermin di sebuah cermin datar, maka kita akan melihat posisi kepala kita di pantulan cermin itu tetap berada di atas. Oke? Nah, yang kedua itu maya, artinya pantulan cermin atau bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar itu bisa dilihat oleh mata manusia. Yang ketiga itu jarak bayangan sama dengan jarak benda. Yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang kelima, posisi kanan kiri bayangan akan berlawanan dengan benda. Nah, kasih contoh, ada seseorang yang sedang bercermin menggunakan cermin datar. Nah, dia akan melihat bayangannya tampak seperti ini. Oke, kita bahas. Ciri-ciri atau sifat bayangan yang ketiga, jarak bayangannya sama dengan jarak benda. Jarak bayangan berarti jarak antara cermin ke bayangan. Kasih nama S aksen. Nah, jarak benda berarti jarak antara cermin hingga ke benda itu kasih nama S. Jarak bayangan sama dengan jarak benda, berarti nilai X aksen sama dengan nilai S. Oke. Sifat yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Tinggi bayangan kasih nama H aksen. Dari kaki sampai kepala, tingginya H aksen. Nah, kalau contohnya tinggi benda, berarti jarak dari kaki hingga sampai ke kepala benda itu H. Berarti kalau tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, nilai H aksen akan sama dengan nilai H. Oke. Nah, posisi kiri dan kanan bayangan berlawanan dengan benda. Perhatikan, di benda dia memegang sebuah kertas, kalau kita lihat berada di sebelah kanan. Oke. Nah, pantulan atau bayangan yang dihasilkan cermin datar, kertas yang dipegang tersebut tampak di sebelah kiri. Nah, inilah yang menjadi sifat bayangan cermin datar. Nah, kita akan selanjutnya belajar cara melukis bayangan di cermin datar. Oke, ada seseorang yang sedang bercermin menggunakan cermin datar. Kalau misalkan garis hitam ini adalah cermin datar. Nah, kita mau tahu bagaimana sih cara melukis bayangannya. Yang pertama, lukis terlebih dahulu sinar datang dari arah kaki menuju cermin. Hingga sampai ke cermin, nanti akan dipantulkan kembali oleh cermin. Nah, kita gambarlah perpanjangan sinar pantulnya. Garis-garis yang putus-putus ini adalah perpanjangan sinar pantul.
Lanjut, kita gambar kembali sinar datang dari arah kaki dengan sudut tertentu yang telah kita tentukan menuju cermin. Sampai ke cermin akan dipantulkan lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita perpanjang kembali sinar pantulnya hingga perpotongan di sini. Oke, perpanjangan sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua saling berpotongan di titik yang ini. Lanjut. Kita gambar sinar datang dari arah kepala menuju cermin. Nah, sampai ke cermin akan dipantulkan kembali. Oke, kita gambar juga perpanjangan dari sinar pantulnya. Yang putus-putus di atas ini adalah perpanjangan dari sinar pantul. Kita gambar lagi sinar datang dari arah kepala menuju cermin dengan sudut yang sudah kita tentukan. Nah, lanjut, sinar datang tersebut akan dipantulkan lagi oleh cermin. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita perpanjang lagi sinar pantulnya. Nah, sinar pantul yang kedua dan sinar pantul yang pertama kita perpanjang akan mengakibatkan saling berpotongan di titik ini. Berarti kita punya dua titik perpotongan. Titik perpotongan atas yang dihasilkan dari kepala dan titik perpotongan bawah yang dihasilkan dari kaki. Maka kita bisa dapat bayangannya nanti akan seperti ini. Oke? Berarti kita sudah tahu bagaimana cara melukis bayangan di cermin datar. Nah, masuk ke perhitungan. Nah, untuk mencari M atau perbesaran bayangan, kita gunakan rumus S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kita boleh pilih, kita boleh pakai S aksen saja per S atau H aksen saja per H. Oke, kita boleh pakai rumus yang ini saja atau yang hanya saja. Nah, kalau misalkan jarak bayangannya 20, oleh karena itu jarak bendanya juga 20, makanya M-nya sama dengan 20 per 20, makanya dapat perbesarannya 1, artinya sama besarlah bayangan dengan bendanya. Nah, rumus kedua ini kita pakai untuk mencari jarak fokusnya. Kita pakai rumus 1 per S sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, keterangannya ada di sebelah sini. M itu perbesaran bayangan, berapa kali? Kalau kita dapat itu 1, berarti bayangannya diperbesar satu kali. Ingat, kalau di cermin datar, perbesaran bayangannya pasti bernilai 1. Oke? Nah, contoh soalnya, tentukan fokus suatu cermin datar apabila jarak bendanya 40. Makanya kita tulis diketahuinya S sama dengan 40. Nah, X aksen, ingat di cermin datar jarak bayangan dengan jarak benda itu sama. Makanya bisa bikin X aksennya juga bernilai 40. Yang ditanya itu F, maka jawabnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per 40 tambah 1 per 40. Ingat, S aksennya 40 karena di cermin datar nilai X aksen atau jarak bayangan sama dengan jarak benda, sama dengan S, makanya sama-sama 40. Oke, kalau sama bawahnya sudah sama, tinggal tambahi atasnya jadi 2 per 40. Ini kan masih 1 per F, yang kita cari F, berarti kita balikkan, F sama dengan 40 per 2, makanya dapat 20 cm. Oke, ini ada tugas, Miss mau kalian kerjakan masing-masing di buku catatannya, kerjakan sendiri-sendiri dan sebaik mungkin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Miss harap kalian semua dapat mengerti.